Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Haleluya. Malam hari ini kami ingin mempersembahkan pujian dan penyembahan kami demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Mari bawa hati saudara masuk dalam pujian dan penyembahan. Rasakan kehadirannya di ruang dengar saudara bersama Healing Harmony Singers. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami datang di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan, jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu, seturut karya-Mu dalam hidupku, di dalam hidup. Ajar kami berharap, ajarku berharap hanya kepada-Mu, hanya kepada-Mu. Kami taat, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari katakan lagi, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kami mau katakan, kami mengiring Engkau Allah yang hidup seumur hidup kami. Haleluya. Itu dedikasi kami. Kami taat, kami setia dalam pengiringan kepada Engkau seumur hidup kami. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku
serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sama-sama katakan lagi, mengiring Engkau Tuhan. Mengiring Haleluya. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada malam hari ini. Pujian yang baru saja kami Healing Harmony naikkan mengajak kita untuk menyerahkan segala pikiran kita, kehendak kita, bahkan segala aspek kehidupan kita di dalam tangan Tuhan yang kuat untuk membentuk kita seturut kehendak-Nya. Memang tidak gampang untuk menyerahkan kehidupan kita secara total di dalam tangan Tuhan yang kuat untuk kita dibentuk seturut dengan apa yang Ia mau. Saudara, di dalam kitab Yesaya 5 ayat 2, di sana Yesaya menggambarkan bahwa kita ini adalah kebun anggurnya Tuhan, dan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah menghasilkan buah anggur yang terbaik yang dapat dinikmati oleh orang. Tetapi pada bagian akhir, frase terakhir daripada Yesaya 5 ayat 2 mengatakan, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita ini adalah kebun anggurnya Tuhan, dan Tuhan ingin agar kehidupan kita menjadi anggur yang manis. Tetapi kebenaran firman Allah yang baru saja saudara dengar mengatakan dan mengingatkan kita bahwa kebanyakan kehidupan orang Kristen justru menjadi anggur yang asam yang tidak bisa untuk dinikmati. Mengapa demikian? Masalah terbesarnya adalah ketika kita tidak mengikuti proses pertumbuhan sebagaimana seharusnya untuk menjadi buah yang matang atau dewasa. Tetapi kerap kali kita memilih untuk menjadi seolah-olah dewasa menurut pola dan cara kita sendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seringkali kita dengar bahwa menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Memang itu sangat benar. Dewasa bukanlah perihal pertumbuhan fisik semata. Kedewasaan seseorang juga tidak ditentukan berdasarkan usia. Meski umur bertumbuh, badan bertambah besar, belum tentu cara berpikirnya juga bertambah matang. Sehingga tidak jarang ada orang yang usianya tinggi masih memiliki sikap dan pola pikir kekanak-kanakan. Sementara di sisi lain, tidak sedikit pula orang yang berusia masih muda yang mendapat menunjukkan kedewasaan di dalam berpikir, bertindak, bersikap, bahkan berkata-kata. Lalu saudaraku, apa yang menjadi makna dewasa bagi orang Kristen? Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 1 Korintus 14 ayat 20 mengatakan, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak di dalam kejahatan atau kenakalan, tetapi orang yang dewasa di dalam pemikiran.
Menjadi orang Kristen yang dewasa berarti harus bertumbuh di dalam sikap, perbuatan, pola pikir, dan perkataan. Demikian juga secara rohani kita mesti bertumbuh di dalam doa, pujian, penyembahan, serta melakukan setiap kebenarannya. Dan ini adalah sebuah proses yang memang harus dilewati dan dijalani secara terus-menerus. Bukan sesuatu yang bisa diperoleh secara instan. Oleh sebab itu malam hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang menolong kita agar menjadi orang Kristen yang dewasa. Hal yang pertama saudara dengar bahwa menjadi orang Kristen yang dewasa adalah ketika kita belajar di proses dalam pertumbuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, ketika kita memutuskan menjadi murid Yesus yang sejati, kita ini ibarat bayi yang baru lahir. Dan nutrisi terbaik untuk seorang bayi adalah air susu murni. Tetapi untuk menjadi orang Kristen yang dewasa, saudara tidak harus mengkonsumsi susu seperti makanan bayi lagi, tetapi harus belajar untuk menerima dan terus-menerus mengkonsumsi makanan yang lebih keras demi pertumbuhan dan pematangan serta pendewasaan kehidupan saudara. Jika tidak demikian, saudara hanya bisa menjadi dewasa secara tubuh, namun karena mengkonsumsi terus-menerus makanan bayi, akhirnya saudara berperilaku seperti bayi. 1 Korintus 3 ayat 2 mengatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Hal yang berikutnya saudara yaitu belajar untuk taat, tunduk, dan siap diproses. Yesus adalah Tuhan, tetapi Ia taat untuk menerima setiap proses dalam jalan penderitaannya. Tetapi kita yang mengaku anak Tuhan kerap kali tidak mau melewati proses pembentukan yang sifatnya mendewasakan kita, tetapi memang melalui proses yang sakit. Ibrani 5 ayat 8 mengatakan seperti ini. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang taat untuk melalui jalan penderitaan. So, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemauan belajar menerima setiap proses adalah salah satu syarat untuk bertumbuh menjadi matang dan manis untuk dinikmati. Oleh sebab itu, jangan berhenti untuk menerima segala proses dalam kehidupan kita yang menuntun kita untuk menjadi dewasa secara rohani. Karena setiap hari dalam kehidupan dalam aneka tantangannya adalah proses yang menyempurnakan kita di dalam Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua, kalau tadi dikatakan hal yang pertama yaitu belajar di proses dalam pertumbuhan, maka hal yang kedua ini berbicara tentang bertumbuh di dalam Kristus. Firman Allah dalam Efesus 4 ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Saudara, untuk menjadi Kristen yang dewasa tidak bisa ditawar-tawar. Kita harus bertumbuh semakin diubahkan dalam kasih kita menyerupai Kristus sesuai dengan kebenaran firman yang kita terima. Untuk itu saudaraku, tidak semua pelayan yang dipercaya maju ke mimbar, ya, saya mau katakan sekali lagi, tidak semua pelayan yang dipercaya maju ke mimbar, baik di gereja ataupun mimbar pelayanan dimanapun, atau dipilih menjadi pemimpin ini dan pemimpin itu adalah pelayan yang sudah matang atau dewasa. Sekali lagi, tidak semua pelayan yang dipercaya untuk maju ke mimbar dalam konteks pelayanan gereja atau pelayanan dimanapun, mereka itu adalah orang-orang yang matang atau dewasa. Semua mereka harus diuji kasihnya. Dan salah satu pengajaran yang spektakuler dari Tuhan Yesus adalah kasihilah musuhmu, ya, dan berdoalah bagi musuhmu. Tetapi yang saya jumpai, yang saya lihat, ada banyak sekali pelayan-pelayan yang memilih bersiteguh dan menyimpan marah dalam hatinya terhadap orang lain, bahkan sesama para pelayan sendiri.
tidak mau mengampuni, menumbuhkan roh perpecahan, percederaan, pertengkaran, bahkan tidak suka berdamai. Padahal Yesus yang ia sembah adalah Yesus yang mengampuni, Yesus yang membawa damai, tanpa melihat kesalahan besar apa yang kita buat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mau katakan malam hari ini adalah pertobatan yang paling sulit itu adalah pertobatan hati dan pertobatan karakter. Oleh sebab itu kita harus hati-hati dengan hati dan karakter kita. Jika kita tidak membereskan hati dan memiliki roh pengampunan kepada orang yang mungkin bersalah kepada kita, maka sudah pasti kita tidak akan diampuni, karena itu adalah hukum yang Tuhan berikan melalui doa Bapa kami. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita perhatikan baik-baik atas kehidupan kita. Saudara, seringkali saya menemukan ada orang yang berselisih paham, ada orang yang seringkali bertengkar dengan sesamanya, baik dalam konteks keluarga maupun pelayanannya. Lalu ketika ditanya bagaimana engkau terhadap dia, orang ini sering berkata, oh saya sudah mengampuni dia, oh saya sudah melupakan. Tetapi ia tidak sungguh menyelesaikan dengan cara bertemu dan berdamai, hanya sebatas lip service saja. Saya mau katakan bahwa ini namanya munafik, dan ini tidak rendah hati, tidak memiliki kasih Kristus di dalam hati. Firman Allah berkata, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Bapak Ibu, ada banyak di antara anak-anak Tuhan, bahkan yang mengaku hamba Tuhan, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, seringkali menjelekan orang lain, menjatuhkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, suka garang, suka marah, pendendam, pahit hati, dan berbagai hal lain yang melekat di dalam hatinya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya harus katakan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, karena jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu juga di surga tidak akan mengampuni kesalahan. Hari ini saudaraku, mari kita belajar untuk bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam beberapa hal ini. Hal yang pertama, saya mau katakan malam hari ini, jagalah sikap hati kita. Mari minta pertolongan Roh Kudus untuk menjaga sikap hati kita. Dengar baik, sikap hati. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Masalah timbul seringkali diawali dari hati. Oleh sebab itu, hati-hatilah dengan hati saudara. Hal yang berikutnya, kalau tadi bicara tentang menjaga sikap hati, maka hal yang kedua ini cukup penting, yaitu transformasi pikiran dan perasaan. Bapak Ibu saudaraku, saya mau katakan bahwa pikiran dan perasaan kita itu selalu bisa salah. Dan lebih parah lagi ketika seseorang terlalu mempercayai pikiran dan perasaannya, dan ia menganggap bahwa itu yang benar. Untuk itu mari kita memandang kehidupan dan semua permasalahan yang terjadi di sekitar kita dengan pikiran Kristus. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Haleluya. Seberapa jauh saudara menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus? Atau selama pengiring saudara kepada Tuhan Yesus, Anda terus berjalan dengan pikiran dan perasaanmu yang kadangkala memang salah. Hal yang ketiga saudaraku, bagian yang terakhir, yaitu buang cara hidup yang lama dan kenakan manusia yang baru. Mari malam hari ini dengan meminta pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus, saudara mampu diubahkan dan meninggalkan cara hidup yang lama. Kolose 3 ayat 9-10 berkata, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Saya katakan pengetahuan yang benar ini bicara tentang matang, bicara tentang dewasa menurut gambar kaliknya. Dan Kolose 3 ayat 8 berkata, tetapi sekarang
Buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Akhir kata, saya mau katakan kepada saudara, Yesus Kristus datang untuk membawa damai di muka bumi ini. Oleh sebab itu, mari saudaraku, kita pelihara damai. Ciptakan damai di antara sesama keluarga kita, komunitas kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, dan usaha kita. Yesus Kristus telah menjadi jalan damai antara kita dengan Allah dan menghadirkan damai sejahteranya bagi kita. Untuk itu setiap kita harus juga membawa damai sejahtera Kristus, baik dalam konteks kehidupan keluarga, komunitas, pelayanan, usaha, dan pekerjaan kita. Haleluya, haleluya. Tetaplah menjadi pengiring-pengiring Kristus yang hidup di dalam kedewasaan dan kematangan secara rohani. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.